Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Saya berharap bahwa semua kita dalam keadaan baik pada saat ini. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan pada hari ini, marilah kita memulai hari ini dengan berdoa, bersekutu di hadapan Tuhan, dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami, yang mengasihi kami, dan tak pernah Engkau membiarkan kami, dan terus menyertai menopang kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu, dan kiranya Engkau memberkati kami. Hadirlah Tuhan, menolong kami, dan memberkati kami melalui firman. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan yang kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Saudara, saya berikan judul pada renungan ini adalah iman dan ketekunan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang selalu mengikuti Dia dan mendengarkannya, maka maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang Ia sampaikan ini dan juga yang kita baca pada hari ini bukan untuk supaya kita ngotot kepada Tuhan di dalam doa. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu berdaulat. Kita manusia tidak akan bisa mengalahkan Tuhan melalui doa. Kita tidak akan bisa menundukkan Tuhan atau memaksa Tuhan agar Ia melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Di sini saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dan ingin supaya kita belajar akan arti ketekunan di bagian ini. Tuhan Yesus ingin para pendengarnya dan kita yang percaya kepadanya, kita belajar dari perumpamaan ini bahwa ketekunan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, ketekunan itu punya kekuatan yang luar biasa. Namun demikian saudara, bukan untuk menaklukkan Tuhan, bukan untuk memaksa Dia, bukan untuk supaya Ia tunduk pada apa yang kita inginkan, pada apa yang kita mau. Sebab
sekali lagi, Tuhan tidak sama dengan hakim di dalam perumpamaan ini. Hakim di dalam perumpamaan ini digambarkan bahwa walaupun ia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini terus datang dan ia mengatakan menyusahkan aku, dan ia takut kalau nantinya malah menyerangnya. Saudara, Tuhan tidak akan bisa diperlakukan seperti itu. Tuhan itu nggak bisa dikalahkan oleh manusia, tidak bisa dipaksa seperti hakim ini. Yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita adalah iman yang sejati haruslah memuat ketekunan di dalamnya. Saudara, waktu seseorang di dalam pergumulan yang amat sangat, misalnya saja di dalam hidup ini ada banyak hal dalam pergumulan kita, oleh karena penyakit, oleh karena keuangan yang kurang, oleh karena perekonomian yang sudah menjadi begitu mundurnya. Mungkin seseorang berkata, saya percaya bahwa Tuhan mampu menolong saya. Nah, namun saudara, ia tidak giat berdoa kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan itu mampu menolongnya, tetapi orang ini tidak giat dalam doa, bahkan tidak pernah berdoa. Nah, saudara, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Perkataan bahwa saya percaya kepada Tuhan bahwa ia mampu menolong saya, kalau orang tersebut ia tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon kepada Tuhan, atau tidak giat, tidak tekun di dalam doa, itu adalah dusta, bohong. Sebab apa, saudara? Jika ia memang benar-benar percaya kepada Allah, benar-benar ia percaya bahwa Allah sanggup menolongnya, maka mestinya kita tekun datang kepadanya, datang kepada Tuhan, tekun datang berdoa, terus menerus memohon, meminta kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu, tiap pagi, siang, sore, malam hari. Kita terus berdoa kepadanya. Karena apa? Kita yakin bahwa ia sanggup menolong kita. Ia adalah Tuhan. Ia adalah Allah kita yang Maha Kuasa. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di bagian firman Tuhan. Nah, saudara, iman bukanlah sesuatu yang pasif. Bukan sesuatu yang pasif. Bukan sesuatu yang kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Saudara, iman bukanlah sesuatu yang pasif, di mana kita cuma menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Tidak demikian. Iman itu juga adalah sesuatu yang aktif. Apa artinya, saudara? Artinya kita mau terus-menerus berseru kepada Tuhan. Kenapa mau terus-menerus berseru, berdoa kepadanya? Karena kita percaya. Kita yakin ia sanggup melakukannya. Ia sanggup menolong kita. Ia sanggup menyembuhkan kita. Ia sanggup mengeluarkan kita dari krisis ekonomi. Ia sanggup memberkati pekerjaan kita. Iman yang sejati, ia harus memuat ketekunan di dalamnya. Tanpa ketekunan untuk terus-menerus berharap, berdoa, berseru kepada Tuhan, itu bukan iman yang sejati. Nah, jadi saudara, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya beban, kalau kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita, maka kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita harus terus berdoa kepadanya. Harus terus datang berseru kepadanya. Jangan jemu, jangan bosan. Kita harus terus menggumulkan
itu di hadapannya di dalam doa memohon, karena kita yakin Ia sanggup menolong setiap kita bergumul terus dengan Dia di dalam melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah, hari-hari di mana kita terus berjuang. Nah, dari situlah kita dapat mengalami bagaimana kuasa dan pertolongan Tuhan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Masing-masing kita punya pergumulan. Mungkin bagi anak-anak muda bergumul dengan pasangan hidupnya. Datanglah kepada Tuhan. Jangan hanya berkata, saya berserah, saya percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik. Jangan. Tetapi harus ada tindakan, doakan. Atau misalnya kita berusaha di tengah-tengah kesulitan sekarang ini membuka usaha, tetapi Anda sendiri tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, berdoanya hanya sekali saja, tidak benar-benar menggumulkan hal itu di hadapan Tuhan. Saudara mulai dari sekarang yakin bahwa Ia mampu menolongmu. Ataupun ada penyakit yang sedang Anda derita, datanglah kepadanya. Doakan itu, mohon kepadanya. Karena engkau yakin bahwa Ia adalah Tuhan, sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, mungkin saja sih penyakit itu tidak disembuhkan oleh Tuhan, atau mungkin tidak sesuai dengan permohonan kita. Tetapi kita berdoa kepadanya karena Dia adalah Tuhan dan kita adalah umatnya. Kita yakin kepadanya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia sanggup menolong setiap kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun pergumulan kita, seperti janda ini, Ia datang terus. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah ini. Ya, apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, di ayat 7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Artinya siang malam itu saudara terus menerus, tidak pernah berhenti berseru berdoa kepadanya. Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka, menolong kita? Tidak saudara. Kita saja yang tidak berdoa siang dan malam. Ya mungkin hanya berdoanya ya kita panggil hamba Tuhan, berdoa sendiri enggak. Di sini yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketekunan janda ini. Ia yang datang. Ia datang menghadap hakim itu. Dan ia terus sampaikan apa yang menjadi perjuangannya. Yang menjadi haknya. Ya, agar haknya itu dibela. Demikian juga dengan kita. Sampaikan kepada Tuhan itu siang dan malam pergumulanmu. Engkau bergumul tentang keluargamu, engkau bergumul dengan pekerjaan, engkau bergumul dengan usahamu, dengan sakit penyakit kesehatanmu, engkau bergumul anak-anak muda untuk masa depanmu, untuk kuliahmu, untuk sekolahmu, untuk pekerjaan, untuk pasangan hidupmu. Gumulkan itu di hadapan Tuhan siang dan malam. Dan ingat bahwa orang yang berseru kepadanya, kepada Tuhan, Ia akan segera menolong mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Iman kita makin dikuatkan, diteguhkan. Dan kita pun semakin giat dan semakin tekun di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kembali kami boleh merenungkan firman. Engkau memberikan contoh kepada kami, perumpamaan kepada kami tentang janda yang terus-menerus datang kepada hakim agar hakim itu membela haknya. Dan melalui itu Engkau mengajarkan kami akan ketekunan. Ketekunan kami untuk menggumulkan segala persoalan kami di hadapan Tuhan. Dan melalui itu ya Tuhan bahwa menunjukkan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang aktif. Bukan hanya iman yang kami di mulut kami, tetapi kami tidak bertindak apa-apa.
tetapi justru iman yang aktif, yang seperti yang dijelaskan melalui janda yang miskin ini. Ia pun terus datang, ia melakukan sesuatu, berjuang. Demikian juga Engkau mengharapkan kami di hadapan Tuhan, agar kami terus berseru, berdoa kepadamu siang dan malam tanpa henti. Apapun persoalan kami, apapun perjuangan pergumulan kami, dan Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mendengarkan seruan doa kami, dan yang akan menolong kami tepat pada waktunya, tidak mengulur-ulur waktu. Engkau pasti menolong kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami dan tolong kami untuk lebih aktif lagi, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk berseru kepadamu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tolong dalam segala perjuangan kehidupan. Tolong di dalam keluarga. Tolonglah di dalam pekerjaan mereka. Tolong anak-anak muda. Tolong anak-anak kami yang sekolah. Tolonglah anak-anak muda dalam mencari jodoh, mencari pekerjaan. Tolonglah mereka yang berjuang memajukan perekonomian mereka ataupun usaha mereka. Berkatilah Tuhan. Dan apapun pergumulan-pergumulan lain, sakit, penyakit, kiranya Engkau Tuhan yang terus menolong, agar iman kami makin dikuatkan. Dan iman kami adalah iman yang aktif, yang terus bertindak melakukan sesuatu kami gumulkan di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.